close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Halo adik-adik, apa kabar? Makin khawatir aja ya di kelas 12 sekarang, karena udah mau mikirin masuk PTN kan? Kamu harus banyak belajar dari pengalaman peserta yang mengikuti SNMPTN sebelumnya. Karena jalur ini benar-benar istimewa, maka kamu pun harus teliti dalam mengikuti jalur SNMPTN ini, meskipun kamu masuk dalam kategori pelajar yang unggul dalam bidang akademik di sekolahmu. Tapi kamu tidak boleh senang dulu ya, karena itu tidak menjamin kamu bisa lolos SNMPTN. Meskipun kamu punya potensi besar dalam jalur ini, tapi kamu harus teliti ya. Ada banyak sekali peserta yang gagal lolos SNMPTN, padahal beberapa dari mereka itu kebanyakan memiliki akademik yang baik selama di sekolahnya. Nah, kamu bisa menyimak beberapa faktor kegagalan lolos SNMPTN berikut ini. Faktor pertama adalah tidak memperhatikan rekam jejak sekolahmu. Kamu harus mengerti betul bahwa riwayat sekolahmu dalam beberapa tahun terakhir ini, misalkan dari akreditasi sekolahnya, apakah sudah A, B, atau C. Karena itu akan mempengaruhi kuota penerimaan mahasiswa baru. Selain itu juga rekam jejak alumni sekolahmu, apakah ada yang lolos SNMPTN atau prodi yang kamu tuju. Karena akan kecil sekali potensi kamu untuk lolos di PTN yang alumni sekolahmu tidak ada di sana. Cek juga, adakah alumni kamu yang masuk PTN di blacklist. Hal ini akan mempengaruhi kuota penerimaan mahasiswa di PTN yang kamu tuju. Jika sebelumnya ada alumni sekolahmu yang lolos SNMPTN namun tidak diambil, maka akan mengurangi kredibilitas sekolahmu di mata PTN yang kamu tuju. Hal lain juga membuat sekolahmu di blacklist jika ada alumni yang melakukan kriminal dan prestasi buruk di PTN yang kamu tuju. Faktor kedua adalah tidak memperdulikan nilai raport sejak awal. Ini terjadi saat kamu tidak mempunyai tujuan yang jelas saat memasuki jenjang SMA, SMK, atau MA. Sehingga saat kamu masuk dan berada di kelas 10, kamu tidak fokus dengan nilai belajarmu. Karena kamu tidak mempunyai motivasi yang kuat untuk belajar, tidak ada motivasi belajar yang kuat, menyebabkan nilai kamu biasa-biasa saja di kelas 10. Dan kebanyakan pelajar tersadar saat mulai kelas 12. Di saat itulah mereka mulai mengejar nilai, padahal ini salah sama sekali. Pasalnya, nilai raport yang akan dievaluasi adalah nilai semester 1 sampai semester 5. Jika nilaimu hanya besar di kelas 12, maka sangat sulit sekali untuk lolos di jalur SNMPTN. Faktor ketiga adalah tidak tahu risiko memilih jurusan. Umumnya, peserta yang mengikuti jalur SNMPTN akan sering memilih jurusan favorit. Hal ini ada beberapa alasan. Misalkan dari prospek jurusan, bahkan ada yang memilih karena gengsi. Sebenarnya tidak jadi masalah memilih favorit jurusan jika sesuai kapasitas dirimu dan akademikmu bagus juga. Karena kamu memilih jurusan favorit, maka semuanya juga harus serba baik ya. Dari sisi rekam jejak sekolah, akademikmu, dan juga prestasi kamu, karena jurusan tersebut memiliki keketatan yang lebih dari jurusan yang lain. Faktor keempat adalah kurang teliti dalam proses pendaftaran. Banyak peserta yang mengikuti proses pendaftaran SNMPTN tidak mempersiapkan semuanya secara matang. Misalnya, dalam mengikuti tahapan pendaftaran, dimulai dari pendaftaran akun LTMPT, tidak mengisi form dengan benar, termasuk saat memasuki tahapan cara pendaftaran SNMPTN. Ada banyak form yang harus kamu isi sesuai dengan data di sekolahmu, jadi jangan menganggap remeh bagian ini ya. Faktor kelima adalah prestasi lain selama di sekolah. Kebanyakan pelajar hanya mengandalkan nilai raport untuk mengikuti SNMPTN. Padahal selain indeks sekolah, nilai raport,
Hal tidak kalah penting adalah prestasi pendukung lainnya. Dengan adanya prestasi lain di luar akademikmu, hal ini akan menambah peluang besar untuk lolos SNMPTN. Misalkan, pesaing kamu memiliki nilai yang sama dengan kamu, dan memilih jurusan yang sama juga, dan indeks sekolahmu bagus juga di PTN yang kamu tuju. Namun, saat kamu punya prestasi, baik itu jenjang regional atau internasional, dan pesaingmu itu tidak punya, maka kamu akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk lolos dibanding dengan pesaingmu itu. Jadi jangan lupa dilampirkan juga ya prestasi kamu saat proses pendaftaran. Faktor keenam adalah jangan lupa jaga kesehatan dan berdoa. Kamu boleh ambis, tapi untuk masuk PTN di jalur SNMPTN ini, kamu harus tetap mengikuti pola hidup yang baik, sehingga kamu dapat berpikir yang baik juga. Poin ini sering diremehkan banyak pelajar yang mengikuti seleksi SNMPTN. Saat kesehatan tidak kamu jaga dengan maksimal, itu mempengaruhi kamu dalam menganalisis pilihanmu di SNMPTN. Hal ini biasanya membuat kamu terburu-buru, kurang teliti dalam menentukan prodi dan PTN yang kamu pilih. Tugas kamu adalah berusaha secara maksimal. Jika sudah kamu lakukan, berdoa dan berharaplah yang terbaik kepada Sang Ilahi sambil menunggu pengumuman SNMPTN. Ada baiknya kamu mempersiapkan diri untuk mengikuti SBMPTN maupun ujian mandiri. Semoga kamu dapat pencerahan ya setelah melihat video ini.